Zaid bin Harithah dan seorang Nasrani yang bernama Adas sebagai saksi hidup ketika Rasulullah ditimpukin berdarah-darah. Zaid bin Harithah bersaksi bahwa beliau melihat darah yang keluar dari balik baju Rasulullah. Entah bagian mana yang terluka, entah bagian mana yang disambit, tapi darah itu keluar dari balik gamisnya Rasulullah, mengucur deras sampai kena kaki Rasulullah dari balik tubuh, dalam badan tubuhnya. Pada saat itu malaikat pun berduka. Malaikat tidak punya nafsu, Pak, tapi malaikat bersedih dan marah sambil berkata, "Ya Rasulullah, ucapkan apa yang harus saya lakukan, sebagaimana telah Allah hinakan kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum Lut." Apa kata Nabi? Nabi hanya membersihkan darahnya dan Nabi sholat 2 rakaat. Dan di sana Nabi menjawab jawaban daripada permintaan malaikat. Yang Nabi jawab bukan hancurkan mereka, tapi yang Nabi jawab adalah, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, jangan hukum mereka, kasih petunjuk buat mereka ya Allah. Dan dikatakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, jangan malaikat. Siapa tahu kalau bukan dia anaknya atau cucunya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya." Di situ, Pak, Allah katakan, "Wa rafa'na laka dzikra." Sebutan untuk Nabi itu setinggi-tingginya sebutan. Gak ada, Pak, yang seperti itu, Pak. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Bukan maksud hati untuk membanding-bandingkan yang lain, bukan maksud hati, Pak, sama sekali. Tapi ketika umatnya Nabi Nuh tidak beriman, Nabi Nuh angkat tangan dan tenggelamlah semua umatnya. Ketika umat Nabi Lut tetap melakukan perbuatan keji, Nabi Lut angkat tangan, Pak, binasa semua kaumnya. Ketika Nabi Musa diganggu dalam dakwah, Nabi Musa angkat tangan, tenggelam semua Fir'aun, Pak. Demikianlah para nabi, Pak. Tapi ketika Nabi Muhammad disambit, yang didoakan justru yang nyambit, Pak. Nah ini, Pak, ini ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan pujian kepada Nabi. Demi Allah, Allah memanggil Adam dengan kalimat "Ya Adam." Allah memanggil Nabi Nuh dengan memanggil "Ya Nuh." Allah memanggil Ibrahim "Ya Ibrahim", "Ya Ismail". Allah memanggil "Ya Musa", Allah memanggil "Ya Isa". Tapi ketika Allah memanggil Nabi kita tak pernah disebut nama. Pasti Allah memanggil "Ya ayuhan Nabi", "Ya ayuhan Rasul", wahai Nabi, wahai Rasul, dan berbagai sebutan-sebutan yang lain. Bahkan ketika Nabi salah dalam menyikapi Abdullah bin Umi Maktum, beliau datang dan Nabi tetap melayani Abu Sufyan, dan beliau berpaling wajahnya ke Abu Sufyan, tidak ke Abdullah bin Umi Maktum. Allah menegur dengan kalimat yang sangat cantik, Pak. Bukan dia bermuka masam, itu yang Allah bilang, bukan kau bermuka masam, itu kasar. Tapi Allah katakan apa? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Dia bermuka masam. Allah pun cinta yang luar biasa kepada Nabi, sampai Allah mengatakan bukan kau bermuka masam, bukan, tapi digunakan kalimat ketiga, orang ketiga tunggal. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam, dengan tujuan untuk tetap memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, penuhilah rasa hatimu itu dengan cinta kepada Rasulullah. Demi Allah, tidak beriman seseorang sebelum mencintai Nabi di atas semua manusia yang pernah ada. Bahkan orang tua, bahkan keluarga, bahkan anak, apalagi sekedar istri dan suami atau kekasih. Jauh, jangan kau bandingkan. Bahkan ketika wafat orang sakaratul maut,
itu selalu yang diucapkan itu adalah kata-kata yang paling dicintai, Pak. Ketika beliau memasuki masa ajal, malaikat Israel yang datang itu meminta izin, Pak, mengetuk pintu Rasul dulu. Kalau diizinkan masuk, beliau masuk. Fatimah yang menyaksikan ini semua. Fatimah yang sedang memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diketuk pintu Rasulullah dengan muka yang asik tapi menakutkan. Fatimah mengadu kepada ayahanda yang sedang tertidur karena panas begitu tingginya. Wahai ayah, ada yang mencari di luar. Mukanya kasar dan berkata, dia pemutus kenikmatan, suruh dia masuk, dia adalah malaikat maut. Menjerit Fatimah bahwa itu adalah tanda berpisah dengan ayahanda. Dipeluknya Fatimah dan tetap disuruh masuk. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, telah datang masanya. Ya Rasulullah, Allah meminta untuk menjemputmu. Ya Rasulullah, itu kalau engkau kehendaki. Coba bayangkan. Coba, ini hadis Bukhari Muslim, Pak. Kalau engkau menghendaki, kalau enggak, aku akan kembali kepada Allah. Kalau kau enggak menghendaki, aku akan kembali kepada Allah. Tergantung. Coba, Rasulullah hanya berucap, lakukan apa yang diperintahkan, lakukan apa yang diperintahkan. Sebagaimana Ismail kecil mengatakan, fasda bima tu'mar. Sebagaimana Ismail kecil mengatakan, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka mulailah malaikat Israel menjalankan tugasnya. Beliau membuka keran demi keran, karena setiap ruas adalah simpul terikatnya nyawa ke tubuh. Di situ Rasulullah sampai mengerang kesakitan dan berpaling. Di situ Rasulullah sampai memalingkan wajahnya, betapa sakitnya dicabut. Kok sakit? Ya memang demikian, saudara. Dan di situ Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan sampai umatku merasakan sakitnya dicabut nyawa. Coba sampai gitu. Masih ingat terus umatnya, Pak. Ya Allah, jangan sampai umatku yang merasakan cabutnya nyawa. Timpakan saja sakitnya dicabut nyawa umatku kepadaku seorang, kata Rasulullah SAW. Masih doa seperti itu. Sampai dalam hadis sahih diceritakan malaikat Israel dan malaikat Jibril yang hadir itu berpaling. Sampai Rasulullah bertanya, mengapa kalian berpaling? Apa jawaban malaikat itu? Malaikat menjawab, ya Rasulullah, apakah kami sanggup melihat kekasih Allah dalam kondisi seperti ini? Malaikat yang gak punya nafsu tuh sampai berkata demikian. Bagaimana kita sanggup untuk melihat? Bagaimana kita sanggup untuk melihat kekasih Allah dalam kondisi seperti ini? Ya Allah ya Rabb. Maka tidak lain tidak bukan, malaikat Jibril pun kemudian memalingkan, malaikat Israel pun memalingkan. Dan terus saja Rasulullah mengucap satu ucapan yang mana yang Fatimah tuh Zahra dan Aisyah yang berada di samping kanan kirinya menempelkan telinga mereka kepada mulut Rasulullah, karena hanya sedikit kedengaran apa yang terdengar di antara mulut-mulut itu, apa yang terdengar di antara mulut-mulut wangi yang suci itu. Fatimah dan Aisyah bersaksi, beliau mendengarkan Rasulullah selalu mengucapkan ummati, 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 ya Allah, umatku, umatku, umatku. Itu saja yang diucap. Ya Allah, ummati, 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 ya Allah, umatku, umatku, umatku. Itu saja yang diucap oleh Nabi SAW. Sampai menghembuskan nafas mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tahmid, kalimat takbir. Tapi sebelumnya tetap beliau hanya mengucap satu, ummati, ummati, ummati.
umatku, umatku, umatku. Kalau Rasulullah mikirin kita sampai kayak begitu, masa kita gak mikirin Rasulullah? Masa kita gak jaga warisan Rasulullah? Masa kita gak jaga apa warisan Rasulullah? Al-Quran, hadis Nabi, akhlak yang baik. Masa kita gak jaga warisan Rasulullah? Apa itu? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu warisan-warisan Nabi SAW. Maka buktikanlah kecintaanmu kepada Nabi sampai begitu, Pak. Selama hidupnya Rasulullah SAW, satu yang dipikirin. Kadang beliau berkata pada umat, pada sahabatnya, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Man ya Rasulullah? Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada keluargaku, kepada saudaraku. Bukankah kami semua ya Allah? Bukan, ya Rasulullah, bukan. Engkau sahabatku, kata Rasulullah. Engkau sahabatku. Yang aku rindu adalah saudaraku. Siapa mereka? Mereka yang aku rindu adalah yang gak pernah berjumpa denganku, tapi beriman dan membela aku. Kita adalah orang-orang yang dirindu Nabi SAW. Kita orang-orang yang dinanti perjumpaannya oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat beliau udah selamat. Tapi hadis riwayat Muslim yang sahih menceritakan dengan detail bahwa beliau berdiri di depan jembatan Siratal Mustaqim. Beliau berdiri di depan jembatan Siratal Mustaqim, dan beliau mengenali mana umatnya, mana bukan. Dan kita salah satu di antaranya, demi Allah pasti kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Masalahnya kita mengaku umat Nabi. Yang jadi masalah, apakah kami mengakui enggak kita sebagai umatnya? Itu Pak masalahnya. Bahkan kata Rasulullah, orang yang membela pemimpin yang zalim pun, kata Rasulullah, bukan dari kalangan umatku. Itu loh Pak. Beliau berada di atas jembatan Siratal Mustaqim, dan setiap melihat umatnya beliau angkat tangan, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Begitu, ya Allah selamatkan, sampai selamat umat melewati. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Lewat terus umatnya, lewat terus sampai selesai Pak, sampai habis Pak. Berapa tahun, juta tahun beliau seharusnya udah selamat masuk ke dalam surga, tapi beliau tidak pernah menginjakkan kaki ke dalam surga sampai seluruh umatnya selesai. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu yang diucapkan Nabi SAW satu persatu. Selamat, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Lewat terus, dan kita berada di ujung. Kita berjumpa di ujung, ada Nabi SAW. Itulah perjumpaan kita dengan Rasulullah. Insya Allah kita bisa cium tangan Nabi Muhammad, kita bisa memeluk Nabi Muhammad, dan kita bisa berziarah ke tempat-tempat yang disucikan untuk menghormati dan memuliakan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai representatif daripada kecintaan kita kepada Nabi, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sholawat.